Halo semua, saya Tristi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial import master data chart of account. Nah, di sini pertama-tama saya sudah menyiapkan database baru tanpa dummy data, di mana di database tersebut sudah saya install modul accounting. Nah, yang kedua di sini saya juga sudah menyiapkan sudah mengaktifkan developer mode dan juga saya sudah menyiapkan data yang ingin saya import. Langsung saja ke proses import datanya. Pertama-tama kita akses dulu model accounting, kemudian ke bagian configuration dan ke chart of account. Nah, di sini sudah diberikan chart of account default bawaan Odoo, namun nanti tidak akan kita gunakan, melainkan kita hapus. Nah, tapi untuk sekarang ini kita import lebih dahulu chart of account yang ingin kita gunakan. Kita klik import record, kemudian kita upload file. Kita pilih terlebih dahulu filenya, open. Nah, di sini akan ditampilkan kolom-kolom apa saja yang dimiliki oleh spreadsheet tersebut. Ada ID, kode, nama, tipe, dan reconcile. Sebelum melakukan import, kita lakukan tes terlebih dahulu apakah datanya sudah valid atau belum. Kita klik tes. Nah, ternyata di sini masih ada error ya. Kita cek kenapa error. Oke, di sini dikatakan bahwa kode hanya bisa memiliki karakter alfanumerik dan titik. Nah, kita cek datanya. Oh, ternyata di sini kodenya masih memiliki strip. Kita ubah terlebih dahulu agar tidak memiliki strip. Nah, kali ini saya akan menghilangkan saja stripnya. Kita select dulu. Nah, kemudian di bagian home, kita find and select, kemudian replace. Replace, kemudian find find hyphen, kemudian replace-nya dikosongkan saja untuk menggantikan tanda strip tersebut dengan tanpa karakter. Kita replace all. Oke, oke, kita close, lalu kita save. Nah, kemudian setelah kita save, eh, kita load file, kita kembali ke halaman utama. Kemudian kita klik favorite, kita import records. Kemudian kita klik upload file. Oke, tadi mana datanya? Nah, kita tes terlebih dahulu apakah sudah benar valid. Oke, bisa kita import. Nah, di sini saya membuat saya menambahkan chart of account baru pada pukul sekiannya 1:41. Itu nanti akan berguna saat kita melakukan filtering untuk menghapus chart of account bawaan. Nah, di sini eh, kita harus menghapus chart of account bawaan tersebut. Namun, chart of account bawaan tersebut tidak akan terhapus sebelum kita melakukan unlink. Nah, unlink yang pertama, kita harus melakukan unlink pada company properties. Untuk melakukannya, kita harus mengakses settings, kemudian di bagian technical. Di bagian technical, kita pergi ke bagian parameter. Nah, di sini ada company properties. Nah, kita cari yang ada kata-kata account-nya. Di sini ada account receivable, ada account payable, expense, dan income. Nah, di sini kita harus mengganti value account-nya dengan eh, account baru yang sudah kita daftarkan di chart of account yang baru. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui chart of account yang akan kita gantikan. Kita buka link untuk memudahkan perbandingan, kita buka di tab baru saja. Kemudian kita akses chart of account-nya. Oke, nah di sini kita eh, kita bisa mengetahui di sini ID-nya adalah 9. Nah, ID 9 itu tipenya apa? Kita lakukan filter terlebih dahulu. Add custom filter ID is 9. Kita klik apply.
Nah, di sini adalah tipenya receivable. Nah, tugas kita adalah mencari account baru, account yang kita baru saja tambahkan, yang tipenya receivable. Nah, jadi kita hapus dulu filternya, terus kita type for receivable. Nah, di sini ada account receivable dan POS. Ini yang bawaan Odo, kita tahunya dari bahasa yang digunakan. Nah, di sini adalah ada piutang usaha. Kita akan menggantikan account-account 9 ini dengan piutang usaha, nah, dengan mengganti ID-nya. Jadi yang 9 tadi kita ganti dengan ID-nya si piutang usaha ini. Nah, kita tahunya ID dari mana? Kita dapat ID-nya dari sini. Nah, 1269 kita copy, kemudian kita ganti di sini. Oke, kita save. Oke, nah next kita ganti yang payable. Nah, payable kita cari yang ID-nya 29 di sini. Sorry, kita filter lagi. ID-nya, ID is 29 ya. ID is 29. ID is 29. Apply. Nah, di sini ternyata adalah payable. Kita cari akun mengganti dengan tipe payable. Tipenya payable. Dan di sini ada hutang usaha. Kita klik setup. Kemudian kita copy ID yang ada di kolom URL. Nah, kita save. Kemudian kita next ke bagian account expense. Oke, di sini ID-nya 67. Kemudian kita kembali ke sini. Kita filter yang ID-nya 6 apply. Nah, di sini adalah tipenya cost of revenue ya. Kita cari akun mengganti dengan cost of revenue. Nah, jadi setelah kita cari, ternyata di sini akun namanya ya, cost of goods sold. Nah, tapi di sini akun penggantinya tidak ada yang sesuai. Karena cost of goods sold sendiri itu HPP yang bersifat general untuk setiap item, sedangkan di sini HPP yang disediakan oleh eh, data yang kita import sudah spesifik. Nah, jadi karena tidak ada yang sesuai, di sini kita kosongkan saja ID-nya dengan cara menghapus. Oke, save. Kita kembali lagi ke property account income kategori. Nah, oke, kita cari juga untuk yang ini. Kita cari yang ID-nya sesuai. Apply. Nah, di sini adalah tipenya income. Kita cari akun bertipe income untuk menggantikan COI tersebut. Nah, sama dengan HPP, income tadi, sorry, income tadi akunnya bersifat general, namun pengganti yang di import data sudah sangat spesifik. Jadi tidak ada pengganti yang sesuai untuk menggantikan COA bawaan, akun bawaan tadi. Jadi kita hapus saja lalu kita save. Kita kembali ke company properties. Untuk company propertiesnya sudah terganti semua, sudah terunlink semua dari akun bawaan Udo. Nah, next kita kemudian lakukan unlink lagi di bagian teks. Oke, jadi kita bisa mengakses teks tersebut melalui accounting, kemudian configuration, dan di bagian accounting ada teks, kita klik saja. Nah, di sini tugas kita, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 teks. Terus kita di sini kita klik saja.
Nah, tugas kita adalah mengganti semua account yang ada di tabel distribution for invoice dan distribution for refund, yang sales diganti menjadi masukan, dan yang purchase diganti menjadi keluaran. Oke, kita mulai ganti saja. Di sini sales kita ganti dengan masukan. Kita save manually. Oke, kita next. Dan di sini ada purchase, kita ganti dengan keluaran. Oke, next. Ada sales, keluaran. Oh, sorry, kalau sales berarti masukan. Kita save manually. Oke, kita next lagi. Di sales, berarti kita ganti masukan. Oke, kita save. Next, purchase kita ganti dengan keluaran. Save. Purchase lagi gitu. Oke, kita save. Nah, kembali lagi ke teks, kita cek satu persatu apakah sudah benar. Nah, sales, masukan-masukan ya. Kemudian purchase keluaran-keluaran, sales masukan-masukan, sales juga masukan-masukan, benar. Purchase keluaran-keluaran, dan purchase juga keluaran-keluaran. Nah, itu untuk yang di teks. Kemudian setelah itu kita perlu melakukan unlink COA dari jurnal. Kita pergi ke accounting, bagian configuration, kita ke configuration, dan di bagian accounting ada teks, kita klik saja. Sorry, tadi jurnal, ke bagian jurnal ya. Nah, di sini tugas kita adalah menghapus semua jurnal yang terhubung ke account bawaan Udo. Yaitu di sini ada customer invoice, vendor bills, cash, dan bank. Kita select saja yang terhubung ke akun tersebut. Tujuannya agar apa? Tujuannya supaya tidak ada akun Odo lagi, akun bawaan Odo lagi yang terhubung ke jurnal. Jadi nanti bisa dihapus. Action, kita delete. Oke, oke, sudah ya. Nah, untuk proses unlinknya sudah selesai. Nah, di sini berarti kita sudah bisa menghapus coba bawaan Odoo, akun bawaan Odoo. Oke, kita kembali lagi ke accounting, configuration, dan chart of account. Nah, di sini tadi saya sudah mengingat saya membuat akun baru, saya mendaftarkan akun baru itu 1141. Kita berarti kalau 1140 harusnya sebelum 1140 maka akun yang ada adalah akun yang bawaan Odoo. Nah, kita filter terlebih dahulu untuk menghapusnya. Add custom filter di sini, kemudian created on is before. Nah, di sini kita pilih 5, 11, oke. Jamnya kita pilih 01.40. Apply. Nah, di sini ada 115 ya. 115. Nah, kalau dilihat dari bahasanya semuanya bahasa Inggris, sedangkan akun yang tadi kita masukkan semuanya bahasa Indonesia, maka dapat dipastikan bahwa ini adalah akun bawaan Odoo. Kita select all semuanya. Nah, kemudian kita klik delete. Oke. Nah, masih tersisa 35 ya, karena tadi displaynya hanya 80 akun. Kita select all lagi.
sebanyak 35, kemudian delete. Nah, kita cek apakah sudah benar. Nah, di sini yang tersisa hanya tinggal yang kita import saja ya. Berarti proses import COA dan penghapusan COA bawaan sudah berhasil dilakukan. Nah, sekian dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih.